Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat namanya qidam. Sifat qidam itu adamul awwaliyah, tidak adanya permulaan. Baik dari manapun itu tidak ada mulainya Allah itu. Berarti Allah itu wujudnya tidak pernah tersentuh oleh ketiadaan sebelumnya. Kalau nanti sesudahnya pada sifat baqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita kemarin sampai sifat wujud, sifat pertama yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pada sifat yang kedua, yakni sifat qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu te sifat asaniyatu kang kaping pindho, al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala, al-qidamu iku sifat qidam. Wa ma'nahu utai maknane qidam iku adamul awwaliyati, ora onone bangsa kawitan, lil wujudi kedue wujud. Ayu anna wujudallahi ta'ala, tegese sak temene wujude Allah Ta'ala, la awala iku ora ana kawitan iku maujud lahu kedue wujud Allah. Ailam yasbiq, tegese ora ndisiki hu ing wujud adamun apa ora ana. Bi khilafil hawadithi, kelawan bedane pira-pira perkara kang anyar teka. Fa inna wujudaha, mongko sak temene wujude hawadis iku lahu iku kedue wujudal hawadis awalun utawi kawitan, wa huwa utai awalun khalqun nutfati iku den dadekake nutfah, allati kang den khuliqu kang den ciptakake apa hawadis minha saking nutfah. Faqad sabaqa, mongko teman-teman disi hum ing hawadis apa al-adamu apa ora ana. Sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat qidam. Qidam itu kalau diartikan sederhana dalam bahasa Indonesia itu dahulu. Tetapi ketika dijelaskan dalam konsep ilmu tauhid, maka memiliki makna qidam itu, yakni adamul awwaliyah, tidak adanya permulaan. Jadi ketika kita bilang dahulu dalam bahasa Indonesia itu ya karena adanya terlebih dahulu dari yang lain gitu saja. Tetapi dalam konsep tauhid itu dahulu memiliki makna tidak adanya permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Lam yasbikhu al-adam, yakni tidak pernah tersentuh atau tidak terdahului oleh tidak ada. Adanya itu tidak melalui tidak ada. Berbeda dengan hawadits. Hawadits itu semuanya itu adanya itu didahului oleh tidak ada. Seperti kita manusia itu, kita itu sebelumnya tidak ada, terus ada permulaan, yakni ketika Allah menciptakan kita dari air sperma. Itu permulaannya di situ.
Nah, selain Allah itu semuanya ada permulaan. Dan ketika kita mencoba mengangan-angan sesuatu yang tidak ada permulaan, itu tidak ketemu. Nanti ketemunya adalah pokoknya kebalikan dari sesuatu yang ada permulaan. Alam itu begini, saya ibaratkan ini ada pulpen. Pulpen ini ada baterai ini. Ya. Ini posisi yang nampak, ini adalah posisi wujud. Wujud pulpen, wujud baterai. Yang sebelah kanan ini adalah permulaan. Ada titik awal bagi wujudul hawadits. Ada titik awal. Nah, ada titik awal ini berarti sebelumnya itu tidak ada. Ini karena ada titik awal maka sebelumnya tidak ada. Ini juga semacam itu. Nah, nanti posisi panjang atau pendeknya wujud ini ada lama wujudnya. Karena nanti pada akhirnya akan tersentuh ketiadaan pula. Ini nanti pada sifat yang lain. Kita sekarang membahas pada sifat atau sisi yang pertama, permulaan. Semua hawadits itu baik usianya berapa miliar tahun yang lalu wujudnya, semuanya itu ada titik awalnya. Paham ya? Ada titik awalnya. Titik awal di mana dia ada. Karena ada titik awal maka sebelumnya itu tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat namanya qidam. Sifat qidam itu adamul awwaliyah, tidak adanya permulaan. Baik dari manapun itu tidak ada mulainya Allah itu. Berarti Allah itu wujudnya tidak pernah tersentuh oleh ketiadaan sebelumnya. Kalau nanti sesudahnya pada sifat baqa. Sebelumnya tidak pernah tidak ada. Berarti kalau dalam akal kita itu membayangkan Allah itu mulai kapan adanya, tidak akan pernah ketemu. Karena Allah tidak ada istilah mulai kapan adanya. Allah itu ada terus, tidak pernah tidak ada. Jadi yang tergambarkan di otak kita, yang tergambarkan di akal kita tentang mulai kapan, kok seumpama kita bentuk garis itu ada mulainya, entah berapa ratus tahun yang lalu, entah berapa miliar tahun yang lalu, maka itu bukan Allah yang tersentuh oleh permulaan. Maka alam itu bisa diprediksi kapan mulai adanya, itu bisa walaupun tidak 100% benar, itu tetap memprediksi kapan awal mulanya, karena alam memang ada awal mulanya. Tapi kalau Allah tidak ada awal mulanya, tidak pernah tersentuh oleh ketiadaan atau tidak ada titik mulainya. Allah itu qidam. Itu ya, konsep qidam itu tidak ada permulaan. Dalam artian tidak pernah tersentuh oleh tidak ada. Padalilu utai dalil ala qidamihi ta'ala ing atase qidami Allah ta'ala. Iku annahu satemene kelakuan iku idza lam yakun nalikane ora ana sapa Allah qadiman iku zat kang dingin, maka namung yakti ana sapa Allah iku hadisan iku perkara kang anyar teko. Li annahu krana satemene kelakuan iku lawasita ora ana kang nengan-nengai iku maujud bainal qadimi ing dalam antarane zat kang dingin wal hadisi lan perkara kang anyar teko. Fakullu syai'in mengkau te saben-saben siwiji intafa kang dadi sepi anhu saking kullu syai'. Al-qidamu apa qidam utawa dingin, sabata mongko tetep lahu keduwe kullu syai'. Al-khudusu apa anyar teko. Wa idza kana lan nalikane ana sapa Allah iku hadisan iku perkara kang anyar teko, iftaqara mongko butuh sapa Allah ila muhdisin
maling perkara kang nganyar-nganyari yuhditsu kang nganyar-nganyari sapa muhdithu ing Allah wa kana waftaqara lan butuh muhdithu sapa kang nganyar-nganyari Allah ila muhditsin maring perkara kang nganyar-nganyari kang meneh fa illam yantahi mengko lamun ora tutuk apa al amru urusan lazima mengko tetep apa atasalsulu apa ranti-ranti wa huwa utawi atasalsul tatabuul asya'i iku nuli-nuli pira-pira perkara wahidan halis siji ba'da wahidin ing dalem sakwise siji kang meneh ilama tumeka maring bareng la nihayata kang ora ana pantok iku maujud lahu keduwe syai' dalil bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat qidam itu begini. Kita umpamakan seandainya saja Allah itu tidak qidam dalam artian wujudnya tidak tersentuh ketiadaan atau tidak ada titik mulainya, maka Allah itu pasti baru. Seandainya tidak qidam, baru dalam artian pasti ya seperti tadi ada titik mulainya. Karena sesuatu yang wujud itu tidak ada kecuali dua pilihan ini. Kalau tidak qidam ya kudus, kalau tidak qadim ya hadis. Jadi segala sesuatu itu kembalinya ke sini, tidak ada di antara keduanya ini. Dia tergolong qidam dan tergolong hadis itu tidak ada, atau tidak tergolong qidam ya tidak tergolong hadis itu tidak ada. Sesuatu itu yang tidak qidam ya hadis. Qidam ini hanya satu Allah itu, yang semuanya ini hadis. Ya, dengan konsep qidam itu tidak ada mulainya, hadis pasti ada mulainya, entah kapan. Walaupun selama apa mulainya sejak dulu kala, tapi kalau ada titik mulainya semuanya digolongkan hadis. Paham ya? Jika Allah tidak qidam maka hadis. Ini jika loh ya, diandaikan. Dan jika hadis maka butuh muhdits. Sesuatu kemarin kita sudah membahas, sesuatu yang baru itu pasti ada yang menciptakan, ada muhditsnya. Nah, seandainya Allah tidak qidam maka Allah hadis. Kalau Allah hadis pasti butuh muhdits yang memperbarui atau yang menciptakan kalau kita istilahkan. Nah, yang menciptakan itu siapa? Yang menciptakan itu sesuatu yang diciptakan oleh atasnya, yang menciptakan lagi, dan yang menciptakan lagi, butuh lagi. Nah, ketika konsepnya semacam ini maka akan terjadi tasalsul atau mata rantai, yakni ketika konsepnya seperti ini, seperti proses keturunan dalam manusia. A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, ila ma la nihayatalah, sampai pada tidak ada habisnya. Terus siapa yang pencipta yang asli, yang tidak dimulai oleh ketiadaan sehingga tidak ada yang menciptakan dia? Itu siapa terusan? Paham ya? Jadi kalau Tuhan itu kok baru pasti ada yang membuat. Yang membuat ini siapa? Kok yang membuat ini seumpama sesuatu yang qidam, maka yang membuat ini yang nanti dikatakan Tuhan. Tapi kan enggak. Konsepnya kan sesuatu kalau enggak qidam pasti hadis. Kalau hadis jadi seperti ini. Semuanya yang membuat hadis itu adalah hadis sehingga butuh muhdits. Akhirnya sampai ke atas butuh terus. Dan ini tidak mungkin Tuhan semacam itu yang menciptakan alam semesta. Adanya itu muhdits itu Allah, hadis itu alam. Itu apa? Sederhana penjelasannya, bahwasanya alam semesta ini khawatir dan pencipta satu-satunya adalah Allah. Yes, jadi kalau diumpamakan seandainya Allah itu sesuatu yang baru, maka butuh sesuatu yang memperbaharui.
Dan sesuatu yang memperbarui itu butuh lagi pada yang menciptakan butuh lagi yang pada yang menciptakan. Itu tidak mungkin. Tuhan semacam itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Yes. Asal sul. Wa idin tahalan lamun tutuk apa lamru urusan. Biangkana gambari yen ta ana sapa al muhditsu zat kang nganyar-nganyari. Alladzi kang ahdatsa kang nganyar-nganyari sapa muhdits Allah taala ing Allah taala iku ahdatsa nganyar-nganyari hu ing muhdits Allah sapa Allah lazima mongko tetep apa dauru ubengan wa huwa utawi daur tawaqqufu syai'in iku dadi kandheke suwiji-wiji ala syai'in ing atase suwiji akhara kang liya tawaqqafa kang dadi kandhek apa syai'in akhir alaihi ing atase syai'. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku idza kana nalikane ana iku lillahi kedue Allah taala muhditsun sapa kang nganyari-nganyari kana mongko ana sapa Allah iku mutawaqqifan dadi kandhek ala hadzal muhditsi ing atase ikilah kang nganyar-nganyari. Waqad faradna lan teman-teman maril sapa kita anallaha ing sak temene Allah taala ahdatsa iku nganyar-nganyari sapa Allah hadzal muhditsa ing ikilah muhdits bayakunu mongko ana hadzal muhditsu sapa ikilah nganyar-nganyari mutawaqqifan iku dadi kandhek Allah taala ing atase Allah taala fayalzamu mongko tetep apa dauru ubengan. Selanjutnya, jika didalil tentang kodimnya Allah atau sifat kidamnya Allah, yang pertama tadi seandainya enggak kodim maka akan terjadi tasalsul. Yang kedua, jika Allah itu tidak kodim maka Allah hadis. Jika Allah itu hadis maka Allah butuh muhdits, butuh yang membuat. Paham ya? Butuh yang membuat. Padahal kita sudah menentukan konsep yang masuk akal, yang membuat semuanya ini adalah Allah. Nah, ketika tidak kidam, Allah tidak kidam, yang terjadi adalah seperti ini. Seumpama Allah itu hadis, Allah butuh muhdits. Muhdits atau yang membuat Allah ini juga dibuat oleh Allah. Atau kita katakan begini, adanya Allah tergantung adanya yang membuat. Seperti alam, tergantung siapa yang membuat, tergantung Allah. Adanya atau tidak tergantung Allah yang mewujudkan, kan gitu. Allah satu-satunya yang mewujudkan. Kalau dikatakan Allah itu hadis, maka butuh muhdits, butuh yang membuat. Berarti ada atau tidaknya Allah tergantung yang membuat ini A, ini B seumpama. Padahal B ini ada atau tidaknya tergantung A. Maka terjadi perputaran yang enggak jelas. Enaknya kita buat 3. A itu yang membuat B, B itu yang membuat C, C itu yang membuat A. Ini malah enggak masuk akal. Ini yang dulu yang mana? Kan enggak jelas. Kalau dikatakan yang dulu A karena A membuat B, maka A adalah baru karena yang membuat A adalah C. Padahal C ini yang membuat adalah B, mulek gitu ya. Kalau dikatakan A ini yang dulu, maka salah karena ada C yang membuat A. Oh berarti C yang dulu, salah karena ada B yang membuat C. Oh berarti B yang dulu, salah karena B itu dibuat oleh A. Berputar yang tidak ada habis, tidak ada jelasnya. Ini muhal keduanya, tasalsul atau daur itu muhal. Wa kullun utai saben-saben suwiji minat tasalsul nyatane tasalsul wa dauri lan daur muhalun iku muhal. Aila yang mungkin tegese ora mungkin apa wujuduhu wujude kullun minat tasalsul awid daur. Walladzi utai perkara ada kang nekake apa alladzi ilal muhali ing atase perkara muhal wa huwa utai alladzi ada ilal muhal kudusuhu ta'ala
iku anyar tekoni Allah Ta'ala, muhalun iku muhal. Jadi kulun minat tasalsul awid daur iku muhal. Karena apa? Keduanya itu nanti berujung pada sebuah kemuhalan. Apa kemuhalan itu? Tasalsul atau daur. Jadi maka tasalsul itu atau daur itu muhal karena pada akhirnya nanti berujung pada kemuhalan. Sesuatu yang nanti berujung pada kemuhalan itu adalah sebuah kemuhalan pula. Yakni apa? Hudusullah atau barunya Allah itu muhal dengan cara kita berpikir seperti tadi. Yes. Wa hasilu dalil utai hasil dalil iku antakula yen to ngucap sapa sira laukana lamun ana sapa Allah gaira qadimin iku ora qadim lakana mongko yakti ana sapa Allah iku hadisan iku anyar teko walau kana lan lamun ana sapa Allah hadisan iku anyar teko laftaqara mongko yakti butuh sapa Allah ila muhdisin maring zat kang nganyari fayalzamu mongko tetep apa adas dauru apa hubungan awit tasalsulu utawa ranti-ranti wa kullun utai saben-saben suci minhuma saking daur awit tasalsul muhalun iku muhal fama mongko utai perkara ada kang nekaake apa ma ilaihi maring kullun bahwa utai ma ada ilaihi khudusuhu iku anyar tekane Allah Ta'ala iku muhalun ya muhal. Pada mongko tetap apa kidamuhu apa sifat kidami Allah Ta'ala wa huwa utawi kidamuhu al-matlubu iku perkara kang den suprih. Fa idza sabata lan nalikane tetep apa kidamuhu Ta'ala istahala mongko muhal alaihi ngatasi Allah al-hudusu apa anyar teko alladzi kang huwa kang utawi alladzi diddul kidami iku lawane sifat kidam. Hasilud dalil maka diucapkan kalau Allah itu tidak qadim maka Allah itu hadis. Kalau hadis maka butuh pada muhdis. Kalau butuh pada muhdis yang terjadi adalah tasalsul atau daur. Nah, tasalsul atau daur ini muhal, maka sesuatu yang menjadikan tasalsul atau daur itu nanti muhal juga. Apa itu? Yakni hudusullah atau Allah baru atau ada mulainya atau sebelumnya tersentuh ketiadaan itu muhal. Lek hudus muhal maka yang wajib adalah satu apa? Idam, karena al-wujud itu tidak pernah sepi dari pilihan dua keadaan. Kalau ndak idam ya hudus. Kalau hudus ndak mungkin, tinggal tersisa satu bahwasanya Allah itu punya sifat idam. Paham ya? Pun itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga diberikan pemahaman yang benar, yang lurus, di kekuatan untuk memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.